bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin silakan duduk kembali. Di Sekolah Islam Terpadu Al-Taqwa Kabupaten Tangerang. Banyak pilihannya. Sana. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Yuk. Sehat, Bu. Sampai juga. Bisa. Iya. Ayo silakan lanjut. Luar biasa dari saya. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada founder dan co-founder Gerakan Sekolah Menyenangkan yaitu Bapak Muhammad Nuriza PhD dan Ibu Novi Puspita Chandra PhD. Iya, Bu. Benar sih. Selamat datang di komunitas Gerakan Sekolah Menyenangkan Kabupaten Tangerang. Iya. Baru beneran. Founder sama co-founder. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Sudah berada di seminar pendidikan kolaborasi meraih Meraki. Kita akan lanjutkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Dan kita akan dengarkan bersama-sama lantunan kalam ilahi yang akan disampaikan atau dibacakan. Wali kota, karena ini sebesar kota. Kira-kira apa yang dilakukan Bapak Ibu pertama kali kalau menghadapi masyarakat yang nggak mau antri, nggak mau disiplin, kotor, nggak mau diajak maju? Kira-kira apa yang mau dilakukan Bapak Ibu? Coba kalau saya tanya jadi wali kota, apa yang dilakukan? Manusianya dulu. Diubah mindsetnya. Kira-kira apa yang dilakukan oleh orang itu, pemimpin itu, pertama kali? Diadakan pendekatan. Yang kedua, bicara dari hati ke hati. Ada lagi teladan. Kalau dia sendiri tidak bisa jadi teladan, bingung ya, jadi teladan. Tapi apa yang dilakukan oleh pemimpin itu? Dia pergi ke negeri namanya Swiss, sama-sama kecilnya. Dia potret budaya antrinya orang Swiss. Dia potret kebersihan yang ada di kota-kota Swiss. Dia potret perilaku belajarnya murid-murid di Swiss.
Dia potret keindahan bagaimana bangunan-bangunan kuno itu tetap dijaga tetapi tidak diubah, tidak dibuat modern. Bangunan kunonya masih dipakai tapi dijaga kebersihannya. Dia potret semua, dia buatkan postcard. Lalu apa yang dilakukan oleh pemimpin itu? Dia bicara bagikan postcard itu kepada rakyat itu, lalu dia bilang kepada rakyatnya, mau nggak kamu negeri kita seperti ini? Mau nggak jadi seperti ini? Mau nggak kamu? Kalau mau, ayo bekerja keras. Kalau mau, ayo kita ubah perilaku kita. Kalau mau, ayo kita ubah mental kita. Kalau mau, ayo kita ubah cara berpikir kita agar bisa jadi negara seperti ini. Mau tahu negara itu negara apa Bapak Ibu? Negara itu adalah negara Singapura. Lee Kuan Yew, dan itu terjadi di tahun 1970, jauh setelah Indonesia merdeka. Mimpi. Singapura itu negara yang paling kaya di dunia salah satunya. Dan kualitas pendidikannya juga paling maju. Bahkan katanya Faisal Basri, para ekonom itu, uang yang masuk ke negara Singapura itu $19.000 per kapita. Kalau di Indonesia hanya $100 per kapita. Jadi Indonesia $100, Singapura $19.000. Berarti berapa kali lipat tuh? 1.900 kali lipat. Berasal dari apa? Mimpi. Jadi jangan pernah Bapak Ibu itu meremehkan mimpi. Bapak Ibu mau tahu kenapa kok Indonesia itu merdeka? Coba nih ya. Dari sisi persenjataan sama Belanda, Indonesia sama Belanda kuat mana? Dari tentara militernya keren mana? Dari sisi persenjataan militernya keren mana? Kalau dari sisi akreditasi Belanda nilainya berapa? Indonesia nilainya berapa? Nggak ada akreditasinya mungkin ya. Hanya air yang mengalir bagaikan bidadari, susu dan sebagainya. Buah-buah bukan. Tapi surga itu kata agama bagi orang hawasul hawas adalah sesuatu yang tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, dan tidak pernah kamu rasakan. Jadi surga itu yang menciptakan adalah imajinasi dan mimpimu itu. Ketika kamu berbuat kebaikan, maka surgamu ketika kamu merasa menjadi orang yang bermakna dalam kehidupan sehari-hari. Itu surga. Jadi orang yang sudah merasa bermakna, dia udah nggak butuh apa-apa. Makanya kalau orang Jawa, madeg pandito ratu. Setelah selesai jadi raja, kamu jadi pendeta, jadi begawan, jadi guru sebenarnya. Jadi justru fungsi puncak tertinggi karir seorang manusia yang paling hakiki dan paling bahagia itu apa? Guru. Tapi kalau mimpi dan perilaku kita tidak seperti guru, ya sudah, murid-murid kita nggak kemana-mana. Ya. Jadi ini mimpi, prinsip mimpi. Saya kemarin ketemu sama seorang kepala bidang SMP ya, di Katingan. Bapak Ibu tahu Katingan? Kalau saya ceritakan stres Bapak Ibu. Di Katingan itu banyak kepala sekolah ditaruh di daerah muara-muara. Itu kalau pas lagi ada ujian nasional, tetapi karena harus melakukan banjir, banyak yang meninggal gara-gara ujian nasional. Karena di muara-muara itu banjirnya sampai, dan anak-anak bisa hanyut ketika naik perahu karena banjir. Bukannya ujian nasional, bukannya naik kelas, bukannya masuk sekolah favorit, dia bisa meninggal karena kebanjiran. Itu yang dihadapi oleh daerah-daerah pinggiran-pinggiran itu kayak gitu. Bapak Ibu, saya nggak yakin menghadapi kayak gitu. Lalu dia itu merasa kotanya kota terpinggirkan. Apa yang terjadi sama bapak itu? Bapak itu tuh pingin bermimpi kualitas guru-gurunya itu meningkat. Tapi dia sadar
kota Katingan tidak mungkin didatangi oleh orang-orang Jawa Jakarta. Dia yakin nggak mungkin ada yang mau instruktur nasional datang ke kota itu karena sangat pelosok. Lalu dia searching internet. Kebetulan ngelihat video saya di medsos IG Instagramnya Sekolah Menyenangkan, ada salah satu video yang memang viral. Video itu kalau nggak salah yang lihat ada 3 juta viewers gitu. Salah satunya Bapak Kepala Bidang itu Pak Adi namanya. Di situ saya bicara bahwa bangsa ini tertinggal kualitas berpikirnya 128 tahun dibandingkan negara-negara lain. Nanti ada hitungannya, kalau mau nanya saya hitungkan. Itu karena begini, saya langsung aja. Untuk menaikkan nilai literasi PISA 17 poin saja, kita itu angkanya sekitar 370 sampai 380 poin. Negara-negara yang maju rata-rata angkanya 500 poin. Jadi kita ketinggalan berapa kira-kira? 120 poin. Untuk naik 17 poin saja butuh usia 30 tahun lamanya. 17 poin. Jadi kalau 120 poin berapa tahun? 120, ayo nih guru matematika, siapa ayo. 120 dibagi 17 kali 30 tahun. Kurang lebih 128 tahun. Kita butuh untuk ke sana. Tapi saya bilang, tapi ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang pendobrak besar itu untuk mengejar ketertinggalan itu dengan cara-cara yang lebih cepat. Dan itu memang cara-cara yang tidak biasa, sehingga orang-orang pinggiran tidak boleh terpinggirkan oleh keadaan. Waktu itu saya bilang gitu di video. Dia denger itu dia seneng banget. Nah, dia itu bermimpi mengundang saya. Ini kepala bidang ya. Udah itu ngontak. Salah satu kontak person di IG itu namanya Mbak Fiska. Fiska ini. Dia WA nggak balas Fiska. Selama 2 minggu nggak dibalas. Ada. Kira-kira kalau pejabat nggak dibalas tersinggung nggak? Ayo coba Bapak kalau nge-WA nggak dibalas kira-kira tersinggung? Sangat tersinggung. Mungkin dia tersinggung sekali ya. Akhirnya dia ngontak. Jadi tersinggungnya bukan dia itu mengkeret, tapi dia ngontak yang lain. Sampai akhirnya ngontak pegiat GSM di kota Jogja. Karena dikiranya GSM itu di kota Jogja. Padahal komunitasnya kan banyak, nggak cuma Jogja. Termasuk 20 tahun nggak naik-naik. Karena kita ruwet duluan. Padahal katanya Einstein, orang yang jenius atau cerdas itu biasanya perilakunya sederhana. Tapi dampak perilakunya tidak sederhana. Jadi kalau Bapak Ibu perilakunya ngeruwetin orang biar tampak cerdas, jangan-jangan Bapak Ibu atau kita sebenarnya nggak pinter tapi biar kelihatan pinter, makanya diruwetin orang. Apa yang dilakukan Pak Adi itu menyampaikan itu, diomongkan ke Mbak Lili, ngomong ke saya sama Novi, saya langsung bilang saya mau datang ke tempat itu karena saya senang dengan mimpinya. Saya diundang Nadiem Makarim 3 kali 4 kali nggak datang nih. Buktinya pertama kali diundang yang datang Pak Pendi, silakan Pak Pendi. Itu saya mewakilkan ke Pak Pendi itu. Itu jadi bukti. Yang langsung ngomong sama Mas Menteri ya Pak Pendi. Pertama kali saya nggak datang waktu diundang. Saya diundang lagi, saya ngirim Mbak Lili nih yang datang waktu acara TUP. Yang ketiga yang datang Bu Wiwi dari Tangerang Selatan. Dan yang keempat kemarin yang datang dari Kulon Progo, Bu Sobat, Bu Puji. Tapi saya malah datang ke sini ya. Yuk. Saya diundang penerimaan, maka itu ciri sekolah menyenangkan, hakikat. Jadi bahagia. Orang bahagia tuh nggak bisa ditipu dah toh. Orang pura-pura bahagia bisa ditipu. Dan itu bukan materi ya. Orang yang korupsi itu orang-orang kaya semua. Yang korupsi itu para pemegang kebijakan, orang-orang penguasa. Kalau tukang becak korupsinya berapa sih? Toh korupsinya tukang becak itu
Tapi kenapa? Jadi bukan materi yang membuat bahagia. Saya ketemu teman saya yang sekarang jadi wakil menteri yang gitu-gitu, tak tanya, enak rasa ini daripada waktu jadi dosen UGM dulu. Orang enak Zal, batinku malah ngeluh katanya. Saya nggak enak jadi pejabat itu. Nah, saya mau ngomong, pengalaman ini yang mimpi kita sederhana, di mana ya anak itu bisa mengalami sekolah seperti 3 anak kami, sesederhana itu. Biar orang miskin, orang di desa, orang di pinggir kali yang nggak mungkin bayar sekolah, uang masuknya aja 100 juta, tiap bulan 2 juta, kan nggak mungkin sekolah kayak gitu orang miskin. Itu bisa merasakan sekolah seperti anak saya yang kalau itu ada di Indonesia masuknya aja mungkin 300 juta sekolah itu, tapi saya gratis waktu itu karena saya sekolah S3. Berapa persen orang Indonesia yang dapat beasiswa bisa ke negara maju? Berapa persen? Dan berapa persen orang yang dari luar negeri mendharma baktikan ilmunya untuk rakyat? Berapa persen? Malah dia kalau bisa jadi dekan, jadi rektor, jadi dirjen, jadi menteri, jadi capres. Kan ada yang lulusan luar negeri sekarang nyapres kan ya ada. Itu terjadi kebijakan pendidik Finlandia melarang ada akreditasi sekolah sejak tahun 1970. Agar fokusnya tidak ngurusi akreditasi, agar fokusnya tidak si administrasi, agar fokusnya pada proses belajar mengajar. Sederhana mimpi itu. Sederhana Bu mimpinya. Coba kira-kira ya. Oh, Bapak Ibu kayaknya masih bikin diskusi. Bikin diskusi tentang akreditasi. Saya nggak mengajak Bapak Ibu untuk melanggar akreditasi, enggak. Bapak Ibu harus menemukan cara untuk bukan ngakali, tapi administrasi itu jangan dibuat persoalan kita. Saya sama Novi administrasinya juga banyak banget. Ada LKD, BKD, SKP, macam-macam, ruwet. Tapi kita nggak mau buat ruwet itu. Kita nggak mau, sama lah. Mau dapat sertifikasi, tunjangan sama. Jatuhnya kok nggak sama? Kenapa ya nak? Itu waktu itu belajar berpikir. Nak, kenapa ya nak ya? Kalau kita itu lari ke atas, kita kok lebih capek daripada turun ke bawah. Kenapa ya? Itu anak akan belajar biologi, itu anak akan belajar gravitasi, itu anak akan belajar IPA, belajar apa saja. Hanya dengan mengubah cara interaksi belajar mengajar, membuat anak jadi betah di sekolah. Itu aja saya akan. Itu kalau saya jadi Bapak Ibu. Jadi saya nggak akan membuat RPP, membuat RPL, membuat visi misi, enggak. Ubah aja diri saya, perilaku saya ini. Yang kedua, anak-anak itu seneng di taman apa seneng di kelas ya? Kira-kira gitu. Di taman kan ya? Di taman itu berarti suasananya kayak apa ya? Kalau saya di taman bukan berarti melukis kelas kami, kelas-kelas kita jadi seperti taman. Bukan, itu lukisan namanya. Bisa ngajak di luar kelas, bisa di dalam kelas. Apa yang saya lakukan di dalam kelas agar anak-anak itu seperti merasakan di taman? Kira-kira apa? Di taman itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi di taman? Fleksibel, bebas. Dia kadang bergerak ke sana, bergerak ke sini, ngelihat bunga apa, bunga B, bunga C, bunga D, dia amati, dia nanya itu bunga apa, warnanya apa. Apa itu berarti?
Berarti ciptakan suasana kelas yang memungkinkan anak kita bereksplorasi secara fleksibel. Jadi alih-alih melukis biayanya mahal, saya akan melayout ulang kelas saya. Ada di pojok sana mungkin ada mejanya, ada kursinya. Di pojok sana nggak ada meja kursi, mungkin hanya pakai tikar. Di sebelah sana mungkin pakai apa, bantal apa aja. Yang itu membuat anak kita minggu ini belajar di tikar, minggu kedua belajar dengan meja, minggu ketiga belajar dengan itu. Sesederhana itu udah menciptakan suasana kelas itu jadi taman. Itu nggak butuh uang, nggak perlu duit itu. Kata siapa butuh duit kayak gitu? Yang dibutuhkan hanya kemauan. Kemauan. Makanya kemauan itu bahan bakarnya mimpi. Kalau Bapak Ibu nggak punya mimpi, mati kemauannya. Makanya Bapak Ibu tuh jadi pengawas, jadi ketua PGRI, K3S hanya rutinitas. Ciri rutinitas itu apa? Dia nggak menyenangi pekerjaannya. Dia menunggu akhir pekan. Kalau Sabtu Minggu bahagia. Kalau Senin sampai Jumat menderita. Itu cirinya itu. Ciri nggak mencintai pekerjaannya itu. Loh, tapi saya bekerja, Pak. Iya, bekerja hanya untuk rutinitas, menggugurkan kewajiban. Tapi nggak pernah merasakan bahagia, kebermaknaan. Itu menderita, Pak. Saya terus menderita. Image. Jadi otak saya rusak permanen. Jadi saya tuh bisa lupa hanya dalam waktu berapa detik itu lupa. Saya habis itu melakukan apa ya tadi ya? Ruwet nih. Tapi malah enak kan sholatnya, kalau lupa kan jadi nggak sholat, nggak apa-apa. Sampai 2 jam ya, jadi 2 jam ya itu. Ciri orang yang mencintai itu dia tidak pernah mau berhenti dengan pekerjaannya. Itu cirinya gitu. Makanya anak yang cinta di sekolah dia nggak mau pulang dari sekolah. Itu ciri. Itu nggak usah pakai indikator macam-macam, nggak usah. Nah sekarang saya mau masuk. Gimana caranya jadi guru? Hakikat guru agar bisa seperti itu, dan apa hakikat murid agar bisa seperti itu? Ini sekarang saya bicara hakikat, bukan bicara pedagogi. Pedagogi belajar sendiri di YouTube nanti. Tapi kalau hakikat nih filsafat yang tak akan lekang meskipun 1000 tahun yang akan datang. Kurikulum mau ganti 100 kali, tapi hakikat guru ini tetap selalu sama. Guru dari akar kata gu dan ru. Gu itu gelap, ru itu penerang. Jadi guru itu apa? Penerang kegelapan. Nah, sekarang penerang kegelapan. Tapi lenturlah kepada orang lain. Itu harus begitu orang itu. Jangan keras sama orang, lentur sama diri sendiri. Mau enaknya sendiri itu. Dan saya sudah baca ya Bapak Ibu ya, orang-orang besar itu dia keras terhadap dirinya tapi lentur kepada orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu mau menciptakan surga sekolah menyenangkan, keraslah pada mimpi Bapak Ibu untuk menciptakan surga itu. Sama orang lain lentur, jangan keras-keras, jangan kaku-kaku sama orang lain. Karena kalau kita kaku nggak bisa berkomunitas, nggak bisa berkolaborasi. Syarat bekerja sama itu lentur, fleksibel sama orang. Makanya jangan salah sangka, oh kalau di GSM harus melukis-lukis kelas, harus gini, enggak. Di GSM itu silahkan temukan caramu sendiri untuk bisa menciptakan surga sekolah menyenangkan. Ada yang melalui lingkungan belajar silahkan, ada yang melalui interaksi belajarnya juga silahkan.
Yang paling penting, pertukarkan cara-cara yang berbeda itu agar memperkaya satu sama lain. Itu hakikat guru. Nah, ini saya terakhir hakikat murid sebelum Bapak Ibu nanti kita diskusi. Oke. Sekarang hakikat guru tadi penerang kegelapan ya. Hakikat murid. Sebelum murid. Jadi 3 fungsi guru yang paling hakikat, yang paling utama itu 3. Dicatat boleh. 1, agar bisa menjadi penerang kegelapan. 1 ya. Ini yang dilakukan para nabi. Ya. 1, menginspirasi muridmu untuk berani bermimpi. Menginspirasi. Makanya para nabi itu pintar storytelling, pintar berkisah, pintar bercerita. Kalau kamu tidak bisa bercerita, pakai alat bantu video. Pakai video 5 menit, orang berpikir, udah itu diajak diskusi. Kenapa kok bisa begitu? Itu menginspirasi. Yang kedua, ciptakan suasana yang membuat muridmu percaya diri dan berani untuk bertanya, bereksplorasi, bertanya, bereksplorasi, bertanya, bereksplorasi terus-menerus. Itu hakikat. Kalau hakikat itu tidak tercapai gara-gara ada ujian dan ulangan, jangan pakai ujian ulangan. Evaluasi belajarnya pakai cara yang lain. Bisa pakai cara feedback, bisa pakai cara pendampingan, pakai cara peer antar temannya. Yang penting tujuannya adalah membuat murid percaya diri dan berani bertanya, dan bertanya. Ini hakikatnya, ini hakikat. Makanya kenapa di negara maju nggak ada ulangan dan ujian, agar anaknya berani bertanya. Makanya di negara maju itu cirinya, kalau di Australia, "Hi guys, want to raise your hands about ada yang mau nanya tentang ini?" Semua murid itu rebutan bertanya, ngacu. Begitu gurunya sudah nunjuk satu, semua murid itu diam mendengarkan satu murid itu. Tapi yang ngomong juga jangan kebanyakan, karena ngasih giliran kepada yang lain. Ini namanya beretika tuh ini. Nggak usah pakai P5 profil Pancasila, nggak usah. Waduh. Nanti jadi mata pelajaran profil Pancasila doang itu. Tapi perilaku dan etikanya nggak seperti orang Pancasilais. Tembus. P5 itu Bapak Ibu sendiri. Kita ini P5. Pancasila ya kita sendiri. Bukan mata pelajaran kita. Ada di kita, ada di pikiran kita, dan ada di perilaku kita. Yang ketiga terakhir, jadi hakikat guru itu adalah apa? Membangun kreativitas agar murid itu punya banyak cara untuk menemukan solusinya sendiri. Jadi tugas guru itu memantik murid menemukan masalahnya sendiri, makanya pakai video. Yang kedua, memantik murid untuk selalu mau membaca dari mana saja, multiliterasi untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi tugas guru itu penerang kegelapan. Jadi 1 menginspirasi, 2 membangun keberanian dan kepercayaan diri, dan yang ketiga itu memantik kreativitas dan imajinasi. Udah 3 itu saja lakukan. Caranya Bapak Ibu lihat di YouTube. Cara memantik rasa ingin tahu itu gimana? Lihat di YouTube. Caranya membangun imajinasi itu gimana? Lihat di YouTube. Caranya menginspirasi itu lihat di YouTube. Nggak perlu pelatihan. Lihat di YouTube, praktekkan di kelasmu. Dan ketika itu terjadi, maka Bapak Ibu akan merasakan kebermaknaan itu. Jadi gitu ya, 3 itu hakikat guru itu 3. Sekarang hakikat murid. Murid itu berasal dari akar kata, satu akar kata dengan irodah. Irodah artinya apa? Ini guru agama nih, Islam.
berkehendak. Jadi kita dikatakan mengajar murid jika murid kita memiliki kehendak atas dirinya sendiri. Makanya di negara-negara yang sudah maju itu, fungsi guru itu mengeluarkan potensi bakat alamiah dan passion murid sendiri agar dia punya kehendak dengan dirinya sendiri, agar dia menjadi orang yang merasa merdeka dan mandiri dengan dirinya sendiri karena dia sedang memperjuangkan jati dirinya sendiri. Jadi bukan kurikulumnya yang merdeka, batinnya yang merdeka. Aduh. Udah belakang. Jiwanya yang merdeka, bukan kurikulumnya. Udah. Bapak Ibu namanya kurikulum merdeka, tapi jiwanya tidak merdeka, dikerangkeng oleh keinginan-keinginan materialistik. Saya jamin nggak akan terjadi kurikulum merdeka. Makanya lagu Indonesia Raya itu apa? Bangun jiwanya, bangun raganya. Jiwa. Jiwa itu apa? Batin. Kodrat manusia itu makhluk yang suci, makhluk yang menuju pada Tuhannya. Tuhan itu lambang kebaikan dan kebenaran. Maka cara untuk bisa menuju ke sana adalah apa? Lawan hawa nafsumu itu. Makanya orang beragama itu caranya dilatih dengan puasa. Karena dengan puasa itu tidak hanya tidak makan minum. Puasa itu artinya menahan hawa nafsumu agar kamu tetap di jalan kebaikan dan kebenaran. Ini hakikat ya. Murid itu. Kalau Bapak Ibu nggak menemukan itu, Bapak Ibu tidak sedang mengajar murid. Kata Novi sedang mengajar binatang, tapi wujudnya manusia, tapi jiwanya binatang. Dan kata agama, kematian ruhani itu terjadi ketika jiwamu itu seperti binatang. Kata agama, manusia kuciptakan dari tempat yang paling tinggi, tapi pada waktu yang bersamaan akan aku jatuhkan pada tempat serendah-rendahnya, karena dia seperti rendahnya, bahkan melebihi hewan. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mampu membangun kualitas manusia yang melebihi insting hewani yang ada di dalam dirimu, maka kamu sebenarnya sedang mengajarkan jiwa binatang, bukan jiwa manusia. Badannya manusia, tapi jiwanya sebenarnya hewan. Takut hewan itu, ya. Kalau ada tantangan, dia tidak berimajinasi. Dia memilih lari, dia memilih diam, atau dia memilih melawan kembali, memukul kembali. Tapi namanya manusia, dia harus bisa mengalahkan insting hewani itu dengan pakai akal budi. Aku kira-kira membalas nggak ya? Apa aku bisa mengalahkan dia tanpa harus membalas ya? Caranya gimana? Aku perilakuku berubah, aku bisa jadi orang meneladani orang lain tanpa harus mengalahkan orang lain. Itu akal budi. Makanya ayat yang pertama kali turun pada agama apa? Iqra bismi rabbik. Baca, itu namanya akal budi. Tidak pernah luntur. Ya. Saya tutup aja dulu di sini. Kira-kira ada tanya jawab, silakan. Terima kasih. Ini nih yang nanya nih, Gox nih. Langsung aja langsung. Saya nggak mau omongan saya ngutip orang saja, biar nggak dianggap sombong. Saya pertama adalah bagaimana kita bisa membangun mimpi dan keluar dari dogma-dogma lama kita agar kita bisa mencapai mimpi. Abraham Lincoln. Tahu Abraham Lincoln, Bapak Ibu? Nggak kenal. Dia presiden Amerika yang pertama.
Di Kongres Amerika, dia bilang gini sama anggota Kongres. Kita biasa hidup di dogma-dogma lama dalam pusaran yang sangat tentram. Tapi saat ini dogma-dogma lama itu sudah tidak bisa lagi sesuai dengan kondisi kita yang penuh badai. Yang penuh badai. Kondisi kita saat ini lebih sulit dari biasanya. Maka kita harus bangkit bersama-sama kondisi itu. Kita menghadapi suasana persoalan yang berbeda. Maka cara berpikir kita harus berbeda. Cara bertindak kita juga harus berbeda. Maka yang pertama kali harus kita lakukan adalah memerdekakan diri kita dari belenggu dogma-dogma lama. Baru kita bantu negara kita untuk bangkit. Jadi cerita di situ adalah Bapak Ibu harus keluar dari dogma lama Bapak Ibu untuk bisa memerdekakan diri Bapak Ibu. Makanya kata agama, kalau hari ini kamu tidak lebih baik dari kemarin, maka kamu termasuk orang yang merugi. Kalau hari besok tidak lebih baik dari hari ini, maka kamu termasuk orang yang merugi. Maka keluar dari dogma-dogma lama itu. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua, saya mau meng-closing statement tentang mimpi. Saya mengambil statement ini dari seorang pujangga di Inggris, namanya W.B. Yeats, yang menulis sebuah yang dia ingin memberikan hadiah kepada kekasihnya. Tetapi dia mengatakan mungkin hadiah ini tidak cocok denganmu, tapi aku beranikan untuk menulisnya. Aku menulis sebuah syair katanya buat dirimu. Jikalau aku ingin memberikan kain sulami surgawi kepada dirimu yang terbuat dari cahaya emas, dari benang emas yang keperakan, redupnya, gelapnya bagaikan langit yang gelap dipenuhi dengan bintang-bintang. Aku ingin sekali menebarkan kain sulami itu di bawah telapak kakimu. Sayangnya aku orang yang miskin, aku tidak punya kain itu. Yang ku punya hanya mimpi-mimpi atas kain itu yang ku berikan di bawah telapak kakimu. Maka tolong tapaklah dengan lembut, karena itu adalah mimpiku. Setiap hari anak-anak kita di mana saja, di sekolah-sekolah pinggiran mana saja, menaruhkan mimpinya di bawah telapak para guru-gurunya. Maka tapaklah dengan lembut mimpi anak-anakmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya penyusunan RTL, rencana tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Sang Para Senapati. Ini dari satu titik dari Sindang Jaya, Pasar Kemis, Rajek, Selatan dan Selatan Timur. Setelah ini rencana tersebut akan dilaksanakan oleh masing-masing titik untuk menuju Kabupaten Tangerang. Ya. Terima kasih kita.